Halo anak-anak semua, selamat pagi ya, selamat siang, selamat malam. Ya, Pak Wajar ucapkan semua. Pak Wajar tidak tahu kalian melihat video ini saat pagi, saat siang ataupun saat malam. Yang penting kalian tetap semangat belajar, kalian tetap rajin berlatih. Ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar bersama terkait materi yang masih ada hubungannya dengan materi yang sudah kita pelajari di hari Rabu pada minggu-minggu sebelumnya. Materi sekarang adalah KPK dan FPB. Untuk KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan untuk FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, Pak Fajar di pertemuan ini akan mengajarkan dua cara ya. Nanti yang cara pertama itu terkait dengan KPK ataupun FPB. Yang akan Pak Fajar ajarkan yang pertama adalah menggunakan cara dasar. Cara dasar itu bagaimana? Maksudnya cara dasar adalah menggunakan materi-materi yang sudah kalian pelajari di waktu-waktu lalu. Kalau KPK berarti kalian menyelesaikannya menggunakan cara kelipatan. Sedangkan untuk FPB atau faktor persekutuan terbesar, nanti Pak Fajar juga akan mengajarkan cara penyelesaiannya menggunakan faktor. Untuk yang kedua, nanti caranya akan menjadi lebih cepat. Tetapi kalian harus tahu dulu dasarnya. Sebetulnya dasar kelipatan persekutuan terkecil itu seperti apa, kemudian dasarnya untuk faktor persekutuan terbesar itu seperti apa. Nah, tidak perlu panjang lebar lagi, kita mulai ke contoh soal atau contoh penyelesaian soal terkait dengan KPK maupun FPB menggunakan cara yang dasar. Mari kita lanjutkan. Kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat dengan KPK. Seperti yang Pak Wajar sampaikan di depan, kita akan belajar menentukan KPK, tetapi menggunakan cara dasar atau cara menggunakan kelipatan seperti yang sudah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi Pak Wajar harap kalian sudah menguasai terkait materi kelipatan. Sedangkan nanti pada saat kalian mengerjakan atau melihat atau menyelesaikan soal FPB, Pak Wajar harap kalian juga sudah menguasai tentang materi faktor. Ya, apabila kalian masih lupa, nanti bisa belajar di sini atau bisa membuka catatan kalian kemarin atau melihat video Pak Fajar yang kemarin juga bisa. Oke, langkah yang pertama. Untuk menentukan kelipatan dengan menggunakan cara dasar ini, kalian itu nanti harus menemukan kelipatan dari masing-masing bilangan secara bergantian ya. Sampai kapan? Sampai kalian menemukan pasangan bilangan kelipatan yang sama atau kembar. Tentunya yang pertama kali. Jadi pertama kali kalian menemukan kelipatan yang sama pada bilangan yang ditentukan, itulah yang disebut KPK. Bagaimana caranya? Supaya kalian menjadi lebih paham, kita masuk ke contoh satu, contoh sebuah soal, supaya kalian bisa membayangkan. Soalnya adalah tentukan KPK dari 4 dan 6. Ini masih Pak Wajar gunakan angka yang kecil supaya kalian juga membayangkan dan memahaminya akan lebih mudah. Nah, langkah yang pertama seperti yang sudah Pak Wajar sampaikan di atas, kalian harus menentukan masing-masing dari bilangan itu kelipatannya berapa saja. Kalian harus mencari semua. Nah, kita mulai dari kelipatan 4. Kemudian nanti kita lanjutkan secara bergantian ke kelipatan 6. Oke, kita mulai dari kelipatan 4 dulu. Masih ingat ya, kelipatan kemarin bahwa kelipatan bilangan itu adalah mengalikan bilangan asli dengan bilangan tersebut. Tersebut itu berapa? Ya, tersebut itu bisa dikatakan soalnya atau yang diminta atau yang ditentukan. Nah, karena di sini adalah kelipatannya itu adalah 4 dan 6, maka kita akan mencari kelipatan dari 4 dan 6. Dimulai dari 4, maka 1 kali 4, hasilnya 4. Ya, kemudian kita berganti ke kelipatan 6 secara bergantian. Ingat ya, 1 kali 6.
Hasilnya 6. Kita lanjutkan. 2 kali 4 adalah 8. Kemudian 2 kali 6 adalah 12. Sampai di sini kita belum menemukan bilangan kelipatan yang hasilnya itu adalah sama atau kembar. Maka akan kita lanjutkan. Kelipatan 4 selanjutnya adalah 3 kali 4 adalah 12. Nah, di sini kita sudah menemukan ada kelipatan yang kembar dan sudah muncul, yaitu 12. Ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan KPK. Kelipatan yang kembar atau sama yang muncul pertama kali. Ya. Jadi bisa disimpulkan KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Mudah ya? Ajar harap kalian bisa memahami ini dengan mudah dengan contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. Simak baik-baik dan cermati baik-baik. Tentukan KPK dari 8 dan 20. Ingat, kita akan mencari kelipatan dari 8 dan 20. Dua-duanya harus kita cari sampai kapan? Sampai menemukan bilangan kelipatan yang sama atau kembar. Kita lakukan dari kelipatan 8 terlebih dahulu. Ya, kita mulai. 1 kali 8 adalah 8. Kemudian kita berpindah ke kelipatan 20. 1 kali 20 adalah 20. Kita pindah lagi ke 8. 2 kali 8 adalah 16. Pindah ke 20. 2 kali 20 adalah 40. Sampai di sini kita juga belum menemukan kelipatan yang kembar. Maka kita lanjutkan lagi. Kelipatan 8 selanjutnya adalah 3 kali 8 adalah 24. Kemudian kelipatan 20 selanjutnya 3 kali 20 adalah 60. Masih tetap juga belum menemukan kelipatan yang kembar. Lanjutkan lagi. 4 kali 8 32. 4 kali 20 adalah 80. Masih juga belum menemukan, lanjutkan lagi. 5 kali 8 40. Nah, di sini kita sudah menemukan kelipatan kembar yang sama dan muncul pertama kali, yaitu 40. Nah, maka KPK sudah ditemukan dan bisa disimpulkan bahwa KPK dari 8 dan 20 itu adalah 40. Mudah ya. Tetapi menggunakan cara ini boleh. Tetapi kelemahannya itu kalian akan melakukan pencarian kelipatan ini dengan sangat lama. Ya, satu lama, yang kedua kalian akan menghabiskan kertas apabila menggunakan kertas oret-oretan. Ya, maka cara ini kurang efektif untuk dilakukan. Tetapi ini perlu untuk diketahui supaya kalian bisa memahami seperti apa sih sebenarnya KPK itu. Ya, nanti akan Pak Fajar ajarkan langkah selanjutnya, cara selanjutnya yang lebih mudah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang FPB. Materi selanjutnya adalah faktor persekutuan terbesar atau disingkat FPB. Pak Fajar harap kalian sudah menguasai materi tentang faktor ya. Nah, untuk pencarian faktor persekutuan terbesar, itu langkah-langkahnya karena ini adalah merupakan cara dasar. Maka kalian nanti juga akan melakukan hal yang serupa pada saat kalian mencari KPK. Maksudnya begini, kalau KPK, kalian tadi kan mencari kelipatan masing-masingnya. Tetapi, karena ini FPB atau faktor, maka kalian bukan mencari kelipatan. Tetapi, kalian akan mencari faktor dari setiap bilangan yang ditentukan. Ya, nah, langkahnya bagaimana? Langkah yang pertama, nanti kalian harus menemukan semua faktor dari setiap masing-masing bilangan. Jadi, kalau misalnya ada 4 dan 6, berarti kalian harus mencari faktor 4 dan juga harus mencari faktor semua dari 6. Ya, dan seterusnya tergantung soalnya. Kemudian,
nanti setelah menemukan faktor dari masing-masing bilangan, semuanya ya, semua faktor dari masing-masing bilangan, langkah kedua adalah kalian nanti mencari atau menemukan faktor yang sama, yang kembar, dan yang paling besar. Ya, jadi yang paling besar dan sama itulah yang disebut dengan FPB. Bagaimana itu? Mari kita lihat di dalam contoh soal yang pertama. Ada soal, tentukan FPB dari 4 dan 6. Seperti yang sudah Pak Fajar sampaikan di depan, langkah yang pertama berarti kalian harus mencari faktor dari setiap bilangan ini. Karena di soal ini adalah 4 dan 6, maka kalian harus mencari faktor dari 4 dan juga harus menemukan juga semua faktor dari 6. Ya. Kita mulai dari faktor 4. Ya. Kita cari dari faktor 4. Jangan lupa, faktor kemarin apa? Faktor adalah semua bilangan pembagi, ya, semua bilangan pembagi yang bisa membagi habis bilangan tersebut. Tersebut itu berapa ya? Soalnya berapa? Ya, silahkan dicermati dan apabila masih lupa, silahkan dibuka catatannya. Kita mulai dari faktor 4. Ingat, menemukan pembagi, berarti 4 selalu dimulai, pembagian selalu dimulai dari 1. Ya, 4 dibagi 1, hasilnya 4. Nah, kita sudah menemukan satu faktor, yaitu 1. Kemudian faktor selanjutnya 4 dibagi 2, hasilnya 2. Lanjutkan. 4 dibagi 3 tidak bisa. Maka kita lanjutkan ke 4 dibagi 4. Kalau sudah kembar begini 4 bagi 4 itu sudah selesai faktornya berarti. Nah, sekarang kalau faktor 4 sudah selesai, kita pindah ke faktor berikutnya yaitu faktor dari 6. Ingat dimulai dari pembagian. Ingat, dimulai dari dibagi dengan angka 1. Ya, 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kemudian, berapa lagi? 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lanjutkan lagi, 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 2. 6 dibagi 4 tidak bisa, ya toh. Kemudian 6 dibagi 5 juga tidak bisa. Dan yang terakhir adalah 6 dibagi 6 dan hasilnya 1. Selesai. Pencarian faktor 4 dan faktor 6 sudah selesai. Maka kita masuk langkah yang kedua. Menemukan faktor yang sama dari kedua bilangan tadi. Dan ingat, yang terbesar. 1 itu sama, iya. Tetapi apakah itu yang terbesar? Ternyata bukan. Ada faktor kembar yang lain dan lebih besar, yaitu 2. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa FPB dari 4 dan 6 itu adalah 2. Mudah ya? Mudah sekali. Pak Fajar harap dan Pak Fajar yakin kalian pasti bisa. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ya. Perhatikan. Contoh yang kedua adalah tentukan FPB dari 8 dan 20. Masih menggunakan langkah-langkah yang sama. Melakukan pencarian faktor dari 8 dan 20. Kita mulai dari faktor yang pertama yaitu 8. 8 dibagi 1 adalah 8. 8 dibagi 2. Kenapa 2 ya? Karena 2 bisa membagi habis 8. Hasilnya 4. Ya. 8 dibagi 3 tidak bisa. Kita lanjutkan. 8 dibagi 4 bisa. Hasilnya 2. 8 dibagi 5 tidak bisa. 8 dibagi 6 tidak bisa. 8 dibagi 7 tidak bisa. 8 dibagi 8 dan akhirnya bisa. Oke. Nah, selesai untuk faktor 8. Selanjutnya, kita akan mencari faktor dari 20. Kita mulai dari angka 1, yaitu 20 dibagi 1, 20. 20 dibagi 2, 10.
Pinter. Selanjutnya, 20 bagi 3 bisa enggak? Tidak bisa dong. Ya, berarti 20 dibagi 4 bisa tidak? Bisa. Hasilnya 5. Lanjut, 20 bagi 5 bisa. Hasilnya 4. 20 bagi 6 ora iso. 20 bagi 7 tidak bisa. 20 bagi 8 tidak bisa. Yang bisa itu 20 dibagi 10. Dan hasilnya 2. Selanjutnya, ada lagi enggak? Ada. Yang terakhir adalah 20 dibagi 20. Hasilnya 1. Kalau sudah kembar begitu selesai. Ya. Nah, faktor 8 dan 20 sudah selesai. Saatnya kita menemukan atau mencari faktor yang sama. Dan ingat, yang paling besar. 1, iya sama, tetapi bukan yang terbesar. 2, iya sama, terbesar bukan. Ada lagi, kita cek 4. Ternyata ada 4. Dan setelah dilihat, ternyata 4 inilah yang merupakan faktor dari 8 dan 20 yang paling besar. Maka FPB dari 8 dan 20 itu adalah 4. Oke, Pak Fajar harap dengan contoh yang kedua ini kalian menjadi semakin paham tentang dasar FPB. Nah, sekarang Pak Fajar akan ajarkan cara yang lebih cepat dan cara yang lebih efektif. Jadi kalian tidak perlu membuat seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama. Ingat, dengan bersama kita bisa. Oke anak-anak. Seperti janji Pak Fajar tadi, kita akan belajar mencari KPK dan FPB menggunakan cara yang lebih cepat. Diperhatikan cara ini ya, karena apabila kalian melewatkan, takutnya nanti kalian akan melewatkan juga langkah-langkah yang sudah Pak Fajar jelaskan dan akhirnya salah. Nah, sekarang konsentrasi dan mari kita berlatih bersama. Nama yang akan kita gunakan untuk mencari KPK dan FPB ini namanya cara sisir. Mau cara sisir ya boleh, cara antena ya boleh. Kenapa begitu? Karena bentuknya itu menyerupai sisir. Oke ya, sudah tidak usah kita bahas lagi sisirnya, tetapi kita bahas caranya. Kita lihat contoh yang pertama. Pak Fajar akan menggunakan contoh dan bilangan yang sama seperti contoh-contoh yang sudah Pak Fajar gunakan di depan. Baik, kita mulai dengan soal contoh yang pertama, yaitu tentukan KPK dan FPB dari 4 dan 6. Nah, menggunakan cara ini kita bisa melakukan pencarian KPK dan pencarian FPB itu secara bersamaan. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Yang pertama, kalian nanti akan melakukan pembagian. Ingat, kalian akan melakukan pembagian terhadap 4 dan 6 ini, ataupun terhadap bilangan berapapun yang nanti ada di soal. Menggunakan bilangan berapa? Tentunya menggunakan bilangan prima. Itu wajib, tidak boleh tidak. Wajib menggunakan bilangan prima. Maka kenapa Pak Fajar di pertemuan sebelumnya sudah mengajarkan apa itu bilangan prima dan berapa saja bilangan prima. Alasannya itu supaya kalian tahu apa itu bilangan prima dan berapa saja bilangan prima. Untuk apa bilangan itu? Untuk melakukan pencarian KPK dan FPB dalam cara ini. Bilangan prima kalian tahu bahwa dimulai dari 2. 1 bukan. Ingat-ingat ya, 1 bukan. Kenapa? Karena dia hanya mempunyai 1 faktor. Maka dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Ini bisa berlanjut sampai tidak terhingga. Tetapi paling tidak kalian bisa memahami dan mengetahui bilangan prima di bawah 100. Ya, silahkan dibuka lagi catatannya. Tapi kita akan menggunakan bilangan prima yang masih kecil saja. 2, 3, 5, 7, 11.
Itu saja. Tetapi tidak ada salahnya kalian memahami dan hafal bilangan-bilangan prima di bawah angka 100. Nah, untuk menentukan KPK dan FPB, menggunakan cara sisir ini, kalian harus membagi bilangan yang ditentukan dalam soal menggunakan bilangan prima tersebut. Selalu dimulai, jangan acak ya. Kita urutkan dari bilangan prima yang terkecil. Nah, kita mulai dari 2. Kita cek, 4 itu bisa dibagi 2? Oke, bisa. 6, apakah juga bisa? Bisa. Walaupun hanya salah satu yang bisa, tetap kita gunakan untuk membagi. Kebetulan di sini dua-duanya bisa. Ya, nah kita berikan batas terlebih dahulu seperti ini. Ya, kemudian 4 dan 6 kita akan melakukan pembagian dengan bilangan prima. Yang pertama dan terkecil yaitu 2. Dan ternyata bisa. 4 kita bagi 2, hasilnya adalah 2. Kemudian sekarang berpindah ke 6. 6 kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Karena 2 ini bisa digunakan, bilangan prima 2 ini bisa digunakan untuk membagi habis 4 dan 6. Maka 2 ini kita beri tanda lingkaran. Nanti kamu mau beri tanda kotak ya silahkan. Pak Fajar di sini memberi tanda lingkaran. Ya. Nah, kita lanjutkan. Sampai paling bawah itu nanti ketemunya itu 1 dan 1. Kalau ini masih 2 dan 3, maka harus kita selesaikan. Kembali kita melakukan langkah pertama tadi. 2 dan 3 ini akan kita bagi juga menggunakan bilangan prima. Selalu begitu. Nah, bilangan prima berapa yang akan kita gunakan? Kita mulai selalu dari yang paling kecil, 2. Ternyata bisa, ada salah satu yang bisa. Maka akan kita tuliskan. Ya. Nah, 2. Kita lanjutkan dengan pembagiannya. 2 dibagi 2. Ya, 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Kemudian pindah ke angka 3. 3 dibagi 2. Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka angka 3 ini akan tetap kita tuliskan sama persis. Ingat, apabila salah satu tidak bisa dibagi dengan bilangan prima yang sudah kita tuliskan, maka bilangan tadi akan kita tuliskan kembali sama persis di bawahnya. Nah, seperti tadi yang sudah Pak Fajar sampaikan di atas, paling bawah itu harus 1 dan 1 untuk cara yang ini. Maka karena di sini masih tertulisnya 1 dan 3, maka kita akan melakukan pembagian kembali menggunakan bilangan prima. Ya, kita mulai dari berapa? Tetap kita cek dari 2. Kita cek 1 itu apakah bisa dibagi 2? Tidak. 3 apakah bisa? Tidak. Maka kita tidak menggunakan 2 lagi, tetapi kita akan menggunakan bilangan prima selanjutnya setelah 2. Yaitu 3. Kita cek 1 bagi 3 tidak bisa. 3 dibagi 3 bisa. Nah, berarti karena salah satunya bisa, maka akan kita tuliskan bilangan prima tersebut. Nah, kita tuliskan. Setelah kita tuliskan, kita melakukan pembagian. 1 bagi 3 tidak bisa. Maka kita akan menuliskan sama persis di bawahnya. Sekarang kita berpindah ke angka 3. 3 dibagi 3 bisa. Dan hasilnya adalah 1. Nah, seperti yang sudah Pak Fajar sampaikan tadi di atas, bahwa apabila hasil paling bawah itu sudah ditemukan 1 dan 1 seperti ini, maka proses pencarian KPK dan FPB sudah selesai. Sekarang saatnya memilih mana saja yang KPK dan mana saja yang FPB. Caranya bagaimana? Disimak baik-baik. Untuk mencari KPK, berarti kalian tinggal mengalihkan semua bilangan prima yang telah kalian gunakan untuk membagi tadi. Berapa tadi? 2, 2, dan 3.
Nah, itulah yang disebut dengan faktorisasi prima. Ya, maka kita tuliskan menjadi seperti ini. KPK dari 4 dan 8 adalah, kita tuliskan bilangan prima yang sudah kita gunakan tadi. Semuanya. Bagian kiri yang merah. Ya, 2 kali 2 kali 3. Kemudian kita hitung. 2 kali 2 adalah 4. Kali 3 hasilnya adalah 12. Maka KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Kita sudah menemukan KPK. Kita lanjutkan, kita mencari FPB. Bagaimana caranya mencari FPB? Nah, disinilah fungsi dari lingkaran yang sudah kita buat di awal tadi. Lingkaran tersebut hanya kita gunakan, tanda tersebut hanya kita gunakan apabila bilangan prima tersebut bisa digunakan untuk membagi habis bilangan yang ditentukan. Dua-duanya bisa. Tetapi kalau hanya salah satunya yang bisa, tidak kita beri tanda. Tetapi jika dua-duanya itu bisa dibagi habis oleh bilangan prima tersebut, maka bilangan prima tersebut wajib kita beri tanda. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menentukan FPB. Nah, pada soal ini FPB-nya adalah berapa? 2. Kenapa 2? Karena hanya satu kali bilangan prima 2 yang bisa digunakan untuk membagi 4 dan 6. Lainnya semuanya itu memang bilangan prima, tetapi mereka hanya bisa digunakan untuk membagi habis salah satunya saja. Oke, nah, bagaimana? Masih bingung? Pak Fajar harap kalian masih bingung. Berarti kalau kalian bingung, itu menandakan kalian berpikir dengan baik. Oke ya. Bagi yang sudah paham, Pak Fajar senang. Dan mari kita lanjut ke contoh soal 2 supaya kalian menjadi lebih paham. Bagi yang belum paham, mari kita simak lagi, kita coba contoh yang kedua supaya kalian menjadi semakin paham. Mari kita ke contoh. Oke, anak-anak. Kita masuk ke contoh kedua, mencari KPK dan FPB menggunakan cara sisir. Ya, simak baik-baik supaya yang sudah paham menjadi semakin paham, yang belum paham menjadi paham. Kita masuk ke contoh yang kedua. Terdapat sebuah soal, tentukan KPK dan FPB dari 8 dan 20. Ya. Ingat, pada contoh yang pertama, kita harus membagi kedua bilangan ini menggunakan bilangan prima. Ingat, menggunakan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Ya, karena 8 ini bisa, 20 ini kebetulan juga bisa. Maka akan kita gunakan bilangan prima tersebut untuk membagi dua bilangan ini. 8 dibagi 2 hasilnya 4, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Seperti contoh yang nomor 1, ingat, karena bilangan prima 2 ini bisa digunakan untuk membagi 8 dan juga bisa digunakan membagi 20, maka 2 ini harus kita beri tanda. Ya. Ingat, jika bilangan prima yang kita gunakan ini bisa untuk membagi dua-duanya, maka bilangan prima ini kita beri tanda karena nanti akan berguna pada saat penentuan FPB. Baik, kita lanjutkan karena bagian bawah masih 4 dan 10 dan seharusnya adalah 1 dan 1. Oke ya. Nah, kita cek kembali apakah bilangan prima 2 ini masih bisa kita gunakan pada bilangan 4 dan 10, dan ternyata bisa. Maka kita akan gunakan bilangan prima 2 ini untuk membagi 4 dan 10. 4 dibagi 2 itu bisa, hasilnya 2, dan 10 dibagi 2 itu juga bisa, hasilnya 5. Maka karena dua-duanya ini bisa dibagi menggunakan 2, maka kita beri tanda lagi.
Ya, kita lanjutkan ke pembagian selanjutnya karena bagian paling bawah angkanya belum 1 dan 1. Kita lakukan hal yang sama. Kita mulai dengan membagi menggunakan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Kita cek 2 dibagi 2 itu bisa. Maka karena salah satu bisa, walaupun 5-nya tidak bisa, tetapi ada salah satu yang bisa, maka akan tetap kita tuliskan. Dan sekarang kita lakukan pembagian. 2 dibagi 2 bisa, hasilnya 1. Ya. Sedangkan 5 dibagi 2 itu tidak bisa. Karena tidak bisa, maka bilangan 5 ini akan tetap kita tuliskan sama persis di bawahnya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kenapa masih kita lanjutkan? Karena bilangan yang paling bawah ini masih 1 dan 5. Sedangkan proses ini akan berakhir apabila bilangan yang paling bawah itu sudah 1 dan 1. Kita cek kembali menggunakan pembagian bilangan prima dari yang terkecil. 2. 1 bagi 2 tidak bisa. 5 dibagi 2 juga tidak bisa. Maka tidak kita gunakan 2. Kita gunakan 3. 1 bagi 3 tidak bisa. 5 juga tidak bisa. Maka jangan gunakan 3. Pindah ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. 1 bagi 5 tidak bisa. Sedangkan 5 dibagi 5 bisa. Karena salah satunya bisa, maka kita gunakan bilangan ini dan kita tuliskan. Kemudian kita lakukan pembagian. 1 dibagi 5 tidak bisa. Ya, 1 dibagi 5 tidak bisa, maka kita akan menuliskan bilangan itu sama persis di bawahnya, yaitu 1. Kemudian kita pindah ke bilangan berikutnya yaitu 5. 5 dibagi 5 itu bisa dan hasilnya adalah 1. Nah, seperti yang sudah Pak Fajar sampaikan tadi, bagian bawah sudah ditemukan 1 dan 1, maka proses ini sudah berakhir dan saatnya kita nanti menentukan KPK dan FPB. Ya, ingat, kalau sudah bilangan yang paling bawah ini 1 dan 1, maka proses ini berakhir dan saatnya kita menentukan KPK dan FPB. Bagaimana menentukan KPK? Menuliskan semua bilangan prima yang sudah kita gunakan untuk membagi. Berapa saja? 2, ya kan? 2, 2, dan 5. Tetapi untuk KPK, jangan lupa ini harus dikalikan, dituliskan atau dinyatakan dalam bentuk perkalian. Sehingga menjadi seperti ini. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Setelah dituliskan, kita hitung urut dari depan, urut dari paling kiri. 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8, kemudian 8 dikali 5 adalah 40. Maka KPK dari 8 dan 20 adalah 40. KPK sudah ditemukan, sekarang kita mencari FPB. Bagaimana mencari FPB? Seperti yang sudah Pak Fajar contohkan di contoh 1. Tanda lingkaran biru tersebutlah yang akan kita gunakan. Maka jangan lupa memberi tanda pada bilangan prima yang bisa digunakan untuk membagi kedua-duanya. Ya, dan di contoh 2 ini ada 2 yang kita beri tanda lingkaran. Maka FPB-nya menjadi 2 kali 2. Kenapa? Karena ada 2 bilangan prima yang kita beri tanda. Maka kita nyatakan dalam bentuk perkalian juga 2 kali 2. Dan hasilnya 4. Maka FPB dari 8 dan 20 itu adalah 4. Oke, sudah mulai ada gambaran ya? Supaya kalian menjadi lebih paham lagi, Pak Fajar akan memberikan contoh yang ketiga. Tenang saja, Pak Fajar akan selalu memberikan contoh supaya kalian itu menjadi paham. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Baik anak-anak, kita masuk ke contoh yang ketiga ya. Nanti Pak Fajar akan memberikan 4 contoh ya supaya kalian memang menjadi lebih paham. Nah, kenapa? Karena nanti di contoh terakhir ini adalah biasanya merupakan soal yang merupakan jebakan. Dan ini biasanya banyak yang melakukan kesalahan di sini. Ya, di contoh yang keempat.
Tetapi kita akan belajar cara sisir untuk contoh soal yang ketiga terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke contoh soal 3 dengan mencari KPK dan FPB dari 12 dan 30. Ingat, kita akan membagi 12 dan 30 ini menggunakan bilangan prima. Selalu, jangan lupa, hanya boleh menggunakan bilangan prima. Dimulai dari bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Dan 12 ini bisa kita bagi menggunakan 2. Sedangkan 30 juga bisa. Ya, dan didapatkan hasil 6 untuk 12 dibagi 2. Kemudian 30 dibagi 2 itu juga bisa. Dan hasilnya adalah 15. Ingat, karena dua-duanya bisa dibagi menggunakan 2, maka jangan lupa diberi tanda. Ya, jangan lupa diberi tanda. Kemudian kita lanjutkan karena belum satu-satu ya paling bawah. Maka kita akan lakukan pembagian yang sama dimulai dari bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Kita cek apakah bisa? Ya, bisa karena 6 dibagi 2 bisa. Maka kita tuliskan 6 dibagi 2 itu hasilnya 3, sedangkan untuk 15 itu tidak bisa dibagi 2. Karena tidak bisa dibagi, maka 15 ini akan kita tuliskan tetap sama, persis di bawahnya. Kita lanjutkan ke pembagian ketiga menggunakan bilangan prima selanjutnya. Kita cek ya, bahwa 3 kita bagi 2 tidak bisa, 15 kita bagi 2 juga tidak bisa. Maka kita berpindah ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Dan kita tahu bahwa 3 dibagi 3 bisa, 15 juga bisa. Ya, salah satu saja pasti kita tuliskan, apalagi dua-duanya bisa. Jadi harus kita tuliskan semua. Ya, 3 dibagi 3 bisa, hasilnya 1. Sedangkan 15 dibagi 3 itu juga bisa mendapatkan 5. Ingat, karena 3 ini bisa kita gunakan untuk membagi. Karena 3 itu bisa kita gunakan untuk membagi 3 dan bisa juga untuk membagi 15. Maka jangan lupa diberi tanda. Karena ini nanti akan berguna pada saat mencari FPB. Ya, kita lanjutkan. Kenapa kok dilanjutkan? Karena di sini masih 1 dan 5. Sedangkan proses ini berhenti apabila paling bawah itu sudah 1 dan 1. Maka kita lanjutkan pembagian selanjutnya menggunakan bilangan prima. Berapakah bilangan prima yang akan kita gunakan? 2 kita cek tidak bisa. 1 dan 5 ya tidak bisa. 3 juga tidak bisa. Kita pindah. Kita tidak pakai 2 dan tidak pakai 3. Maka kita pakai 5. Kenapa? Karena 5 dibagi 5 bisa. Maka kita tuliskan. Kita lakukan pembagian. 1 dibagi 5 tidak bisa. Maka akan kita tuliskan sama persis di bawahnya. Ya, 1 tetap 1. Kemudian 5 kita bagi 5 juga bisa. Hasilnya 1. Nah, proses sudah selesai. Karena bagian paling bawah sudah kita temukan 1 dan 1. Maka proses ini berakhir dan saatnya kita menentukan KPK dan FPB dari 12 dan 13, 12 dan 30 ya, dari bilangan prima yang sudah kita gunakan tadi. Masih ingat ya, untuk mencari KPK kita menuliskan semua bilangan prima yang kita gunakan tadi, yaitu 2, bawahnya ada 2, kemudian ada 3 dan ada 5. Maka bilangan prima tersebut akan kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Menjadi seperti ini. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Dan setelah dituliskan dalam bentuk perkalian, kita hitung. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 5 adalah 60. Selesai. Untuk KPK sudah kita temukan. Ya, kita lanjutkan ke FPB. Nah, FPB seperti yang sudah di depan, jangan lupa FPB di sini kita nyatakan atau kita cari berdasarkan tanda yang sudah kita berikan. Maka tanda lingkaran itu jangan sampai lupa, karena itu sangat penting pada saat mencari FPB. Maka FPB dari 12 dan 30 sudah nampak.
Bilangan prima yang sudah kita tandai adalah 2 dan 3. Maka tinggal kita tuliskan atau kita nyatakan dalam bentuk perkalian. 2 kali 3, yaitu 6. Sudah selesai. Mudah sekali bukan? Kak Fajar harap kalian paham dengan cara sisir ini. Karena cara sisir ini termasuk cara yang mudah. Kenapa Pak Fajar tidak menggunakan pohon faktor? Karena terkadang menggunakan pohon faktor menyebabkan kalian terbalik. Ya, maka Pak Fajar pilihkan kalian menggunakan cara ini, metode ini dengan harapan, dengan tujuan kalian bisa memahami materi ini dalam mencari KPK dan EPB dengan lebih mudah. Nah, sekarang Pak Fajar akan memberikan contoh yang terakhir. Dan contoh 4 ini merupakan salah satu contoh soal yang berbeda dari contoh 1 sampai 3. Tolong disimak karena biasanya soal ini keluar dan biasanya juga seringkali banyak yang mengalami kesalahan. Untuk itu, mari kita simak contoh yang terakhir, yaitu contoh yang keempat. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat, masih berkaitan dengan EPB dan KPK. Dan caranya juga masih sama, menggunakan cara sisir. Hanya saja di contoh yang keempat ini, Pak Fajar akan menggunakan salah satunya itu adalah bilangan prima. Ya, kenapa Pak Fajar tidak menggunakan bilangan prima semua? Karena apabila soalnya itu sudah menggunakan bilangan prima semua, itu akan jauh lebih mudah. Karena untuk mencari KPK itu kalian tinggal mengalihkan saja, ya, mengalihkan dua bilangan tersebut, dan hasil perkalian itu adalah merupakan KPK. Sudah selesai. Demikian pula dengan FPB-nya. Apabila dua-duanya itu adalah bilangan prima, maka sudah dipastikan bahwa FPB dari bilangan itu pasti 1. Ya, ingat, jika dua-duanya itu bilangan prima, itu untuk mencari KPK tinggal dikalikan saja. Sedangkan untuk mencari FPB itu juga sudah bisa dipastikan hasilnya adalah 1. Ya, nah itu tidak akan Pak Fajar contohkan. Yang akan Pak Fajar contohkan adalah apabila salah satunya itu adalah bilangan prima dan satunya tidak. Ya, karena ini tetap harus melakukan hitungan, ya, harus tetap melakukan hitungan. Oke, kita akan masuk ke contoh yang keempat, ya. Yang Pak Fajar gunakan di sini adalah KPK dan FPB dari 5 dan 12. Itu contohnya. Mari kita selesaikan. Langkah-langkahnya sama semua. Ya, langkah-langkahnya sama semua dengan yang sudah kalian lakukan pada contoh 1 sampai 3. Ya, kita mulai. Langkah yang pertama, masih sama ya, tetap sama. Kita akan membagi 5 dan 12 ini menggunakan bilangan prima. Dimulai dari bilangan prima yang paling kecil. Selalu begitu. Ya. Maka kita akan mencoba menggunakan bilangan prima 2. 5 bagi 2 tidak bisa, tetapi 12 bisa. Maka akan kita gunakan. Ya, hanya saja ini tidak kita beri tanda karena tidak bisa kita 2 ini tidak bisa untuk 5. Bisanya untuk 12. 5 kita bagi 2 tidak bisa, maka 5 ini tetap akan kita tuliskan sama persis di bawahnya. Sedangkan untuk 12 dibagi 2 itu bisa. Dan hasilnya adalah 6. Oke, kita lanjutkan pembagian selanjutnya. Kita kembali cek menggunakan bilangan prima dari yang terkecil. Menggunakan bilangan prima 2. 5 bagi 2 tidak bisa, sedangkan 6 bisa, maka akan kita tuliskan. 5 bagi 2 ini juga tidak bisa, maka akan tetap kita tuliskan sama persis. Ya. Kemudian untuk 6 kita bagi 2 bisa. Hasilnya adalah 3.
Kita lanjutkan ke pembagian selanjutnya karena bilangan di bawah masih dua-duanya belum 1. Ya, kita lanjutkan ke pembagian selanjutnya. Kita tadi terakhir menggunakan 2. Kita cek menggunakan 2 apakah masih bisa? 5 tidak, 3 juga tidak. Maka kita berpindah ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 5 kita bagi 3 tidak bisa, 3 bagi 3 bisa. Maka akan kita tuliskan. Kita gunakan bilangan prima ini. Ya, 5 dibagi 3 tidak bisa, maka tetap akan kita tuliskan 5. Ya. Kemudian 3 bagi 3 hasilnya 1. Ya, kita lanjutkan ke pembagian selanjutnya. Sampai paling bawah harus 1 dan 1. Ya, kita gunakan 3. 5 bagi 3 tidak bisa, 1 bagi 3 juga tidak bisa. Maka kita berpindah ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. Dan 5 bagi 5 bisa, satunya tidak bisa. Maka tetap akan kita gunakan. 5 dibagi 5 adalah 1, 1 dibagi 5 tidak bisa. Karena tidak bisa, maka 1 ini akan kita tetap tuliskan sama persis di bawahnya. Nah, sudah 1 dan 1 paling bawah, maka proses sisir ini selesai. Sama saja, hanya saja ada beberapa hal yang harus kalian cermati. Nah, untuk menentukan KPK tidak masalah, ya. Untuk menentukan KPK tidak masalah. Kenapa? Karena angka atau bilangan prima di paling kanan, barisan paling kanan, itu tinggal kalian tuliskan kembali dalam bentuk perkalian. Urut dari paling atas, ya. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Dan hasilnya adalah 60. Maka KPK dari 5 dan 12 itu adalah 60. Nah, disinilah yang kadang membuat kalian bingung. FPB, loh Pak, ini kok nggak ada lingkarannya, terus gimana? Apakah 0? Bukan. Apabila terjadi seperti ini, dan pada bagian sisi kiri tidak ada bilangan prima yang kalian beri tanda, dan tanda itu hanya digunakan untuk bilangan prima yang bisa digunakan untuk membagi bilangan dua-duanya itu secara bersamaan dan habis. Ya, maka apabila tidak ada tandanya seperti ini, sudah dipastikan bahwa FPB hasil dari 5 dan 12 ini adalah 1. Pasti seperti itu. Tetapi ingat, pemberian tanda itu harus betul-betul cermat dan jangan lupa. Ya, Pak Wajar pesan, pemberian tanda jangan lupa karena ini sangat menentukan dalam penghitungan FPB. Oke ya, Pak Wajar harap dengan contoh yang terakhir ini kalian bisa memahami dan kalian bisa semakin paham terkait materi KPK dan FPB. Untuk saat ini kita hanya akan belajar sampai di sini. Kemudian untuk soal cerita KPK dan FPB akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Atau mungkin nanti setelah PTS mungkin juga bisa. Ya. Saya harap kalian bisa berlatih, terus berlatih dan terus berlatih. Karena matematika tidak bisa dipelajari hanya dengan dibaca. Tetapi kalian harus selalu berlatih dengan angka, dan angka. Baik, Pak Wajar akhiri sampai di sini pertemuan kita di pembelajaran ini. Dan apabila ada pertanyaan silahkan bisa langsung chat Pak Wajar. Silahkan saja ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat, salam sejahtera, dan tetap semangat. Terima kasih. Dadah.